menuju Desa Kabalutan. Desa Kabalutan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Wilayah ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Kabalutan terkenal dengan masyarakat budaya suku Bajo yang tangguh dalam mengarungi lautan. Selain keragaman budayanya, jajaran pulau-pulau kecil dan Bukit Kartu melengkapi keindahan Desa Kabalutan yang menjadi idaman para tamu mancanegara dan wisatawan lokal. Desa Kabalutan adalah bagian dari Kepulauan Togean dengan potensi perikanan yang melimpah. Perairan Kepulauan Togean merupakan koridor laut yang penting bagi ekosistem keanekaragaman hayati laut. Pengelolaan perikanan yang belum optimal di perairan Kepulauan Togean terhambat pada aspek tata kelola perikanan serta perburuan terhadap jenis terancam punah. Untuk itu, Karsa Institute bekerja sama dengan Critical Ecosystem Partnership Fund melalui Burung Indonesia melaksanakan workshop sosialisasi, zonasi, serta status pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean yang bertajuk Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Demersal Skala Kecil secara kolaboratif di Desa Kabalutan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam untuk penghidupan nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voice Talent, berkreasi, berkreativitas, dan jujur dalam berkarya. Nah, sahabat TV, kali ini kita berada di Marina Cottage, di mana di Marina Cottage ini ada kegiatan salah satu lembaga sosial dari Palu bekerjasama dengan daerah. Untuk itu, seperti apakah perjalanan kita hari ini dan ada kegiatan apa sebenarnya di Marina Cottage? Ikuti terus Voice Talent. Saya Steven, jangan di skip dan jangan dilewati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Sebaiknya kita membaca doa. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyatakan workshop optimalisasi pengelolaan perikanan demersal skala kecil secara kolaboratif di Desa Kabalutan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan nelayan saya nyatakan dibuka. Boleh seorang nggak duduk barangkali biar tidak berat sebelah. Jadi kegiatan pemaparan ini akan saya pandu. Jadi bersama kita ini di depan sudah ada Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, Bapak Bustang, dan koordinator program yang sudah hampir setahun ini dilaksanakan teman-teman Karsa di Desa Kabalutan. Saya rasa saya sudah tidak perlu memperkenalkan lagi. Bapak David ini sudah cukup mungkin sudah dikenal bapak-bapak semua di Desa Kabalutan. Jadi ada namanya perjanjian kerjasama setelah kami kasih bantuan gitu Pak ya. Intinya pemberdayaan itu harus betul-betul berhasil. Misalnya dikasih ketinting betul-betul dipakai untuk nelayan gitu ya, sehingga meningkatkan kesejahteraannya. Terus ada di Lembanato ya, Pak? Lembanato ada Pak yang menarik Pak. Ada membuat tirai dari pelepat pohon sagu. Ini gambarnya. Sudah berhasil, sudah dijual ke Ampana, ada katanya pesanan ke Gorontalo, ke wilayah Sulawesi Selatan dan seterusnya. Di kegiatan selama kegiatan kami di sana, kami memang fokus untuk beberapa komoditas ikan karang, atau ikan demersal. Nah, ini beberapa yang kami sempat
rekam untuk ikan-ikan. Ada beberapa, sebenarnya masih banyak, cuma ini yang bisa kami tampilkan. Kalau mau ditampilkan semua tidak cukup. Jadi ada bobara, kakap, beberapa jenis kerapu, sunus dan lain sebagainya, terus lencang, terus ada ikan purisi, terus selanjutnya. Nah, kalau untuk desain kegiatan kami sebenarnya ada 3 intinya atau tiga unsur. Pertama tentang tata kelolanya sendiri, perikanan demersal skala kecil, kemudian tentang ekosistemnya, terus kemudian tentang bagaimana penghidupan dan peningkatan kapasitas bapak-bapak. Togeanku, pujaan kita bersua. Janganlah bersedih, janganlah menangis, kami tetap menjagamu. Alamku, togean yang indah, menyimpan banyak permata. Assalamualaikum, kami dari Voice Talent, Pauna. Kenalan dulu Pak. Ya, Pak Muhir. Ya, Pak Muhir. Nah, saya ingin tanya Pak seputar kegiatan hari ini ya. Ini tentang workshop dari Karsa dan dari TNKT, juga dari Dinas Perikanan. Nah, menurut Bapak kegiatan ini dilakukan bermanfaat tidak ke depannya untuk para nelayan? Sangat bermanfaat. Justru di sini masyarakat khususnya para nelayan bisa mengeluarkan apa yang menjadi pengeluhan mereka selama menjadi nelayan tradisional, bisa kembalikan. Iya, ada dari Balai TNKT dan kemudian teman-teman LSM juga bisa mendengar, walaupun hanya diwakili oleh beberapa tokoh nelayan. Ya, luar biasa, sangat-sangat mereka sangat berterima kasih kepada teman-teman Karsa yang sudah sudah memfasilitasi pertemuan mereka dengan balai terkait dengan kesejahteraan dan perekonomian mereka selama menjadi seorang nelayan, kemudian bisa mengeluh kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan nelayan. Iya. Seperti itu. Oke Pak, ada tidak maksudnya harapan-harapan kedepannya diadakannya kegiatan mungkin berkelanjutan, apa efeknya nanti insya Allah apa untuk desa Kabupaten sendiri, terutama kaitannya dengan nelayan, perikanan, apa harapan kedepannya? Iya, harapannya itu harapan dari pemerintah Tojounah, dinas terkait perikanan, kemudian Balai TNKT, kemudian semua stakeholder yang ada di Kabupaten Tojounah bisa melalui pertemuan hari ini bisa lebih memperhatikan para nelayan, khususnya Kabupaten dan pada umumnya semua kita nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Tojounah. Ya, dengan supaya lebih memperhatikan mereka, apa kendala mereka selama menjadi nelayan, apakah hasil mereka dan apa kebutuhan mereka, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Muhir. Pak Muhir, terima kasih Pak ya. Kami dari Voice Talent sekarang berada di Marina Village Sahabat Giri bersama saya Vivon, di mana di Marina Village ada kegiatan tentang keterkaitannya dengan perikanan. Nah, ini seputar bantuan dari lembaga sosial Palu yaitu Karsa Institute untuk desa Kematian. Nah, kebetulan sekarang kita sudah di tengah-tengah kita sudah hadir koordinator dari kegiatan tersebut untuk Bapak. Silakan perkenalkan diri untuk ke sahabat TV. Baik, nama saya David, Karsa Institute, saat ini menjadi koordinator kegiatan pemberdayaan nelayan perikanan Pulau Kabalutan, Kepulauan Togean. Tapi ini kegiatan ini ya, organisasi pengelolaan perikanan desa skala kecil secara keseluruhan Indonesia. Mas, saya ingin tanya tujuan kegiatan hari ini sebenarnya apa Pak? Nah, kalau secara garis besar kegiatan Karsa Institute Kabalutan ini tujuan besarnya memang pemberdayaan nelayan desa skala kecil tradisional. Tapi sebelum masuk di bidang tersebut, kita semacam
pengembangan, artinya fondasi, artinya ingin menyediakan informasi atau mencari lebih dalam informasi apa yang ada di Kabalutan, maksudnya sumber daya ikan karangnya, sehingga nanti dari situ kita bisa tahu masalah apa yang ada, terus bisa rancang strategi jalan keluar yang baik. Nah, ini kan sudah jalan berapa bulan Pak kegiatan Kabalutan? Sebenarnya kalau jalan ini kurang lebih setahun, itu mulai dari sekitar bulan Oktober 2021. Itu tapi waktu itu masih di skala kita pelibatan pihak di kabupaten. Terus kita di Kabalutan sendiri itu mulai dari Januari sampai Oktober. Saya ingin tanya Pak, sudah ada program-program apa saja yang dilakukan Karsa Institute untuk memperdayakan kaitannya dengan perikanan di Desa Kabalutan? Apa semua sudah programnya yang sudah dilaksanakan? Program sudah kita laksanakan, pertama pasti kelompok nelayan kita inisiasi untuk kelompok nelayan kita bentuk satu kelompok, kita dengar kayak pemuda untuk ekosistem terumbu karang. Terus kita melakukan pendataan untuk sumber daya ikan. Terus kemudian kita melakukan upaya rehabilitasi terumbu karang pakai metode biorefleks namanya. Namanya itu kita pencurian pelat. Ya, itu namanya program sudah mau selesai semua. Dan saya ingin tanya bagaimana respon masyarakat di Desa Kabalutan? Respon masyarakat Kabalutan sebenarnya sangat baik. Mereka terbuka dan mengapresiasi juga apa yang kita kerjakan di sana. Mereka bekerja sama dengan baik dengan program-program kita dari Karsa Institute. Ada tidak harapan-harapan kedepannya setelah dilaksanakan kegiatan ini untuk masyarakat Bojong-Nauna ataupun Desa Kabalutan? Harapan ke depan sebenarnya berharap program ini tetap lanjut, mereka tetap memahami lebih khusus tentang bagaimana mereka bisa melakukan pendataan secara mandiri, bisa karena kegunaannya sendiri itu jadi mereka bisa tahu sumber daya ikannya itu ada berapa banyak yang bisa dimanfaatkan, berapa banyak yang harus dilestarikan. Itu saja. Oke, nah terima kasih buat Pak David ya dengan singkat hari ini. Dan Sobat Viti, akhirnya sudah selesai bincang-bincang santai kita dengan sang koordinator dari kegiatan optimalisasi pengelolaan perikanan di Desa Kabalutan. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu dan ikuti terus kontennya Viti. Sampai jumpa. Baik sahabat Voice Talent di seluruh penjuru Indonesia, demikian wawancara eksklusif kami dengan koordinator program pemberdayaan nelayan Desa Kabalutan, Kabupaten Tojo Una-Una. Terima kasih kepada teman-teman Karsa Institute yang sudah memberikan kesempatan kepada Voice Talent untuk membuat konten ini. Kita doakan sama-sama teman-teman kita di Karsa Institute selalu sehat-sehat dan sukses dengan semua program-programnya Karsa ke depannya. Amin. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman di seluruh penjuru Indonesia yang sudah nonton konten ini dari awal hingga akhir. Berharap kita semua diberikan kesehatan untuk selalu bekerja keras dan berkarya. Voice Talent pamit, terima kasih banyak. Jargon kita berkreasi, berkreativitas, dan jujur dalam berkarya. Sampai jumpa, bye-bye.